Halo teman-teman, saya dari kelompok 11 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tom Yabriaja, NRP 1122040125. Halo, saya Nanda Triudiana dengan NRP 1122040114. Halo, saya Dani Dumara Putri dengan NRP 112204010104. Halo, saya Tutut Tawafida dengan NRP 1122040126. Kelompok kami akan membahas tentang gaya-gaya pajak. Mari kita mulai dengan mengingat kembali satu pelajaran penting mengenai pajak. Tidak ada bedanya jika suatu pajak dikenakan pada penjual atau pembeli barang tersebut. Apabila pajak dikenakan kepada pembeli, maka kurva permintaan akan bergeser turun sebesar jumlah pajak. Dan apabila pajak dikenakan kepada penjual, maka kurva penawaran akan bergeser ke atas sebesar jumlah pajak. Dalam kedua kasus tersebut, ketika pajak dikenakan pada sebuah barang, maka harga yang dibayar pembeli akan naik. Sedangkan pendapatan yang diterima oleh penjual akan menurun, sehingga pada akhirnya pembeli dan penjual membagi beban pajak secara bersamaan. Perhatikan dan cermati grafik yang sedang ditampilkan ini. Grafik ini menunjukkan pengaruh pajak terhadap jumlah permintaan dan penawaran. Mari kita diskusikan grafik ini dengan sederhana. Untuk menyederhanakannya, yaitu dengan tidak memperhatikan masalah pergeseran. Maka hasil analisis kita adalah pajak menempatkan ruang antara harga yang dibayar pembeli dan harga yang diterima penjual. Dengan adanya ruang ini, jumlah yang terjual turun di bawah jumlah yang terjual jika tanpa pajak. Dengan kata lain, pajak untuk sebuah barang menyebabkan ukuran pasar menjadi mengecil. Sekarang mari kita menggunakan alat analis ekonomi kesejahteraan untuk mengukur keuntungan dan kerugian dari pajak suatu barang. Untuk melakukan ini, kita akan memperhitungkan bagaimana pajak mempengaruhi pembeli, penjual, dan pemerintah. Kita akan mengukur keuntungan pembeli di pasar dengan menggunakan siklus konsumen, yaitu jumlah yang dibayarkan pembeli untuk sebuah barang dikurangi dengan jumlah yang benar-benar dibayarkan. Selanjutnya, kita mengukur keuntungan yang diperoleh penjual dengan menggunakan siklus produsen, yaitu nilai yang diterima penjual dikurangi dengan biaya-biaya. Dua hal tersebut merupakan cara yang kita gunakan untuk menganalisis ukuran kesejahteraan ekonomi. Lalu, bagaimana dengan pihak ketiga? Pihak ketiga adalah pemerintah. Jika P merupakan jumlah pajak dan Q merupakan jumlah barang yang terjual, maka pendapatan total pemerintah adalah T dikali X. Pendapatan pemerintah dari pajak dapat digunakan untuk menyediakan jasa-jasa seperti jalan, keamanan, pendidikan, dan berbagai biaya kekurangan. Pada kesempatan ini, kita akan menganalisis kesejahteraan ekonomi dengan menggunakan penerimaan pajak untuk mengukur keuntungan yang diperoleh pemerintah dari pajak yang diterima. Namun, ingatlah bahwa keuntungan sebenarnya bukan kepada pemerintah, melainkan kepada mereka yang pendapatannya dihabiskan. Pajak memengaruhi kesejahteraan. Kita akan memulai dengan melihat kesejahteraan sebelum pajak ditetapkan oleh pemerintah. Perhatikan gambar di samping. Gambar ini merupakan diagram penawaran dan permintaan serta menandai daerah penting dengan huruf A sampai dengan F. Jika pajak tidak ditetapkan, harga dan jumlah barang berada pada titik perpotongan antara kurva penawaran dan permintaan. Wilayah antara kurva permintaan dan harga A, B, C adalah surplus konsumen. Sedangkan wilayah antara kurva penawaran dan harga yaitu wilayah D, E, F adalah surplus produsen. Dalam diagram ini, karena pajak tidak dikenakan maka penerimaan pajak saat sama dengan 0. Wilayah A plus B plus C plus D plus E plus F merupakan surplus total, yaitu jumlah surplus konsumen dan produsen. Surplus total adalah wilayah antara kurva penawaran dan permintaan sampai dengan jumlah keseimbangan. Selanjutnya, kita beralih pada peninjauan kesejahteraan setelah pajak. Harga yang dibayar oleh pembeli meningkat pada P1 ke PB sehingga surplus konsumen sama dengan wilayah A, yaitu wilayah di bawah kurva permintaan dan di atas harga pembeli. Sedangkan harga yang diterima oleh penjual turun dari P1 ke PS sehingga surplus produsen sekarang sama dengan wilayah F saja. Untuk jumlah barang yang terjual turun dari Q1 ke Q2 dan penerimaan pajak pemerintah adalah sama dengan wilayah B plus B plus D.
Dengan begitu, surplus total adalah wilayah A, B, D, F. Kerugian beban baku, seperti yang kita ketahui dan telah dipelajari sebelumnya mengenai 10 prinsip ekonomi, bahwasanya orang akan memberikan reaksi terhadap insentif. Dan pada bab sebelumnya juga kita pelajari bahwa pasar umumnya mengalokasikan sumber daya yang langka secara efisien. Artinya, keseimbangan penawaran dan permintaan memaksimalkan surplus total pembeli dan penjual di pasar. Namun ketika pajak ditetapkan, maka hal tersebut membuat harga meningkat untuk pembeli dan menurun untuk penjual, sehingga ada insentif kepada pembeli untuk mengurangi konsumsi dan ada insentif bagi penjual untuk mengurangi produksinya. Ketika pembeli dan penjual menanggapi insentif ini, ukuran pasar akan mengecil di bawah titik optimumnya. Artinya, pajak merusak insentif dan berakibat pada alokasi sumber daya yang tidak efisien. Kerugian beban baku dan keuntungan dari perdagangan. Untuk lebih memahami mengenai pajak yang menimbulkan kerugian beban baku, kita akan membahas satu contoh. Kita misalkan Joy dan Jani. Joy membersihkan rumah Jani setiap minggu dengan bayaran $100. Biaya kesempatan dari waktu Joy adalah $80 dan nilai rumah yang bersih bagi Jane adalah sebesar $120. Artinya, Joy dan Jani masing-masing menerima $20 keuntungan dari perjanjian mereka, sehingga surplus total ialah sebesar $40, yaitu diukur dengan keuntungan dari perdagangan dalam transaksi ini. Sekarang kita misalkan apabila pajak ditetapkan sebesar $50 untuk jasa pembersihan rumah. Akibat nantinya, Jani tidak dapat membayar Joy secara memuaskan karena tidak ada upah yang sesuai setelah pajak ditetapkan. Jani hanya dapat membayar upah maksimal sebesar $120, namun Joy hanya akan memperoleh $70. Setelah membayar pajak dan upah yang diterima tersebut, nilainya di bawah biaya kesempatan yaitu $80. Sebaliknya, agar Joy menerima $80, Jane harus membayar $130 di atas nilai $120, yaitu nilai rumah bersih bagi Jane. Hasilnya mereka berdua membatalkan perjanjian mereka, sehingga Joy tidak mendapatkan penghasilan dan Jane tinggal di rumah yang kotor. Pajak telah membuat Joy dan Jane kehilangan $40 yang sama besarnya dengan nilai surplus yang hilang. Pada waktu yang sama, pemerintah juga tidak mendapatkan pendapatan disebabkan batalnya perjanjian Joy dan Jani. Dari contoh ini kita dapat melihat bahwa sumber utama kerugian beban baku adalah pajak. Faktor-faktor penentu kerugian beban baku. Elastisitas harga penawaran dan permintaan mengukur berapa banyak jumlah penawaran dan jumlah permintaan bereaksi terhadap perubahan harga. Dan elastisitaslah yang menentukan besar atau kecilnya kerugian beban baku perpajakan. Pajak memiliki dampak kerugian beban baku karena pajak mendorong pembeli dan penjual untuk mengubah perilaku mereka. Pajak meningkatkan harga yang dibayar oleh pembeli sehingga pembeli mengkonsumsi lebih sedikit. Pada saat yang sama, pajak mengurangi harga yang diterima penjual sehingga mereka memproduksi lebih sedikit. Karena perubahan perilaku ini, ukuran pasar akan mengecil di bawah titik optimum. Dan elastisitas penawaran dan permintaan mengukur besarnya perubahan pembeli dan penjual terhadap perubahan harga, sehingga menentukan seberapa besar pajak menggunakan hasil pasar. Kesimpulannya ialah, semakin besar elastisitas penawaran dan permintaan, maka akan semakin besar pula kerugian beban baku perpajakan. Bagian perdebatan beban baku. Perdebatan ini sebenarnya bergantung pada konsep semua teori ekonomi. Karena semakin besar kerugian beban baku akibat pajak, maka semakin besar biaya dari setiap program pemerintah. Jika pajak mengakibatkan kerugian beban baku yang besar, hal ini dapat menjadi argumen yang kuat untuk sebuah pemerintah yang mengerjakan sedikit dan menarik pajak sedikit. Ekonomi yang berpendapat bahwa pajak tenaga kerja tidak terlalu mengganggu percaya bahwa penawaran tenaga kerja cukup inelastis. Kebanyakan orang berpendapat akan bekerja pada waktu beberapa upahnya. Ada beberapa contoh kasus, salah satunya adalah beberapa orang tua yang dapat memilih kapan akan pensiun dan keputusan mereka sebagian ditentukan oleh besarnya upah ketika mereka pensiun. Upah menentukan insentif bagi mereka untuk bekerja paruh waktu.
Dua pedagang berbeda terhadap pajak tenaga kerja ini berlanjut. Tentu saja kita akan selalu melihat politisi berdebat apakah pemerintah seharusnya menyediakan banyak pelayanan atau mengurangi beban pajak. Perbedaan pendapat muncul sebagian karena perbedaan pandangan mengenai elastisitas penawaran tentang kerja dan kerugian beban baku pekerjaan. Dan jawaban untuk perdebatan di atas ialah apabila kita amati contoh permasalahan pada studi kasus yang sebelumnya dengan memfokuskan pada satu permasalahan yang paling sering kita temui, yaitu beberapa orang tua yang dapat memilih kapan akan pensiun dan keputusan mereka sebagian ditentukan oleh besarnya upah ketika mereka pensiun. Upah menentukan insentif bagi mereka untuk bekerja paruh waktu. Hal ini berkaitan dengan prinsip ekonomi nomor 4 yang menyatakan bahwa orang tua memberikan reaksi. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dadah!